Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Natasha Syafina dengan NIM 240410601119. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu identitas kepada keluarga dan teman, budaya, suku, bahasa, agama, yaitu di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua yaitu sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga yaitu karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Yang keempat yaitu lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa, atau kelurahan, kecamatan, sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Yang kelima yaitu struktur wilayah yang lebih luas, yaitu kabupaten atau kota provinsi sebagai bagian NKRI, perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Baiklah, di sini saya akan membahas kelompok 8, yaitu identitas diri adalah ciri khas seseorang yang dimiliki setiap individu yang membedakannya dari orang lain. Identitas ini mencakup budaya, suku, bahasa, dan agama yang terbentuk melalui proses interaksi seseorang dengan lingkungan sekitarnya, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Identitas sangat penting karena membantu seseorang mengenal dirinya sendiri dan bersikap baik terhadap orang lain yang berbeda. Di lingkungan keluarga, identitas mulai dibentuk sejak dini. Orang tua memiliki peran utama dalam menanamkan nilai budaya, bahasa daerah, dan ajaran agama melalui kebiasaan sehari-hari. Contohnya, penggunaan bahasa ibu di rumah, pengenalan adat istiadat, serta pembiasaan ibadah dan sikap moral seperti kejujuran dan tanggung jawab. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan jati diri anak. Di lingkungan sekolah, identitas berkembang melalui interaksi dengan guru dan teman sebaya yang berasal dari latar belakang berbeda. Sekolah menjadi tempat anak belajar toleransi, kerjasama, dan saling menghargai perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama. Melalui kegiatan belajar, bermain, dan kerja kelompok, siswa belajar hidup rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Di lingkungan masyarakat, identitas diperkuat melalui adat istiadat, kegiatan sosial, penggunaan bahasa daerah, dan praktik keagamaan. Masyarakat membantu individu memahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan harus dihormati. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan saling tolong-menolong menjadi bagian penting. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi kelompok 9, yaitu keberagaman budaya Indonesia adalah kekayaan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat, dan tradisi. Keberagaman ini disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maknanya, meskipun masyarakat Indonesia beragam, semuanya tetap bersatu sebagai satu bangsa. Sikap yang perlu diterapkan adalah menghormati perbedaan, seperti menghargai budaya, agama, dan adat istiadat orang lain, serta bersikap toleransi. Selain itu, keberagaman budaya harus dijaga dengan melestarikan seni, tradisi daerah, menggunakan bahasa Indonesia sebagai pemersatu, serta melalui pendidikan multikultural. Upaya melestarikan budaya dapat dilakukan dengan membiasakan nilai kebersamaan, mengikuti kegiatan budaya, dan menjaga warisan budaya agar tidak punah. Dengan saling menghormati, menjaga, dan melestarikan budaya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan tetap terjaga. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi dari kelompok 10. Lingkungan rumah dan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap kebangsaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rumah adalah tempat pertama anak belajar nilai-nilai seperti kebersihan, gotong royong, dan tanggung jawab cinta tanah air. Lingkungan rumah yang bersih, rukun, dan peduli lingkungan mencerminkan sikap warga negara yang baik. Sekolah berfungsi sebagai tempat pendidikan formal untuk menanamkan nilai Pancasila dan nasionalisme melalui kegiatan seperti upacara bendera, gotong royong, pramuka, sholat berjamaah, kemudian kelas, dan peringatan Hari Nasional. Serta dilatih bersikap disiplin, bekerja sama, toleransi, dan cinta tanah air. Menjaga lingkungan rumah dan sekolah dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, menjaga fasilitas umum, serta saling menghormati. Sikap-sikap ini merupakan wujud nyata cinta tanah air dan tanggung jawab kita kepada negara Indonesia. Materi berikutnya yaitu materi dari kelompok 11. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berperan dalam membentuk karakter dan sikap kebangsaan seseorang. Rumah adalah tempat pertama menanamkan nilai moral, disiplin, gotong royong, saling menghormati, dan cinta tanah air. Lingkungan rumah yang bersih, rukun, dan peduli menunjukkan sikap warga negara yang bertanggung jawab. Sekolah berfungsi sebagai tempat pendidikan formal untuk menanamkan nilai Pancasila, persatuan, toleransi, dan nasionalisme. Melalui kegiatan seperti upacara bendera, gotong royong, pramuka, kegiatan keagamaan, dan peringatan Hari Nasional, siswa dilatih untuk disiplin, bekerja sama, menghargai perbedaan, serta memiliki rasa cinta tanah air. Menjaga lingkungan rumah dan sekolah dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti menjaga kebersihan, menghemat air dan listrik, mematuhi aturan, serta menjaga kerukunan. Sikap-sikap ini merupakan wujud nyata cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan menjaga lingkungan rumah dan sekolah, kita ikut berperan dalam menjaga persatuan, membentuk karakter bangsa, dan mempertahankan negara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas materi dari kelompok 12. Indonesia adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas. Untuk memudahkan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi serta kabupaten. penting bangsa Indonesia.
yang mencerminkan persatuan dan kepedulian sosial. Perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari menjadi wujud bela negara non-militer karena mampu menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja dari materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.